Assalamualaikum Sobat Football United. Ya, di video sebelumnya gue sempat membahas terkait dengan situasi dari Lisandro Martinez yang akan absen nampaknya sampai 2 bulan ya, 8 pekan kan. Dan berarti berapa itu? Kurang lebih 2 bulan, 60-an hari ya, 70-an hari. Ini mengkhawatirkan menurut gue. Kenapa? Akankah cedera ini sebagai atlet sepak bola, banyak atlet sepak bukan gua, maksudnya sebagai atlet sepak bola Lisandro Martinez ini kan fisik, situasi fisik ini merupakan aset dan sering sekali situasi fisik itu tidak sama gitu ya, seiring dengan usia yang tambah tua ya kan, pengalaman atau pertandingan yang tambah banyak. Ini ada penurunan di sana. Mungkin karena otot yang terlalu lelah, mungkin benturan-benturan, dan salah satu faktor terbesar juga adalah cedera. Sering sekali karena cedera, apalagi cedera-cedera yang parah ya, ini membuat kemampuan fisik yang merupakan aset utama dari atlet ini menurun. Gua menilai atau melihat bukan hanya di sepak bola, banyak juga di cabang-cabang olahraga lainnya seperti kayak badminton, kaitannya dengan lutut ya. Atlet-atlet badminton biasanya kalau yang sudah kena lututnya maka ada penurunan penampilan di sana, walaupun sebelumnya merupakan atlet yang luar biasa. Benturan-benturan fisik juga. Kebetulan gue juga penikmat UFC ya, gue melihat banyak sekali atlet-atlet UFC yang sebelumnya hebat-hebat, jago-jago, tapi setelah mereka mengalami kekalahan dengan mungkin KO ataupun TKO dengan jangka waktu yang cukup sering, pertandingan yang membuat mereka juga kalah dengan sangat buruk, ini berpengaruh ke periode selanjutnya karena memang ada penurunan kemampuan fisik. Itu yang gue lihat, dan ini yang gue khawatirkan dari seorang Lisandro Martinez. Semoga tidak terjadi. Kenapa? Karena gue melihat dari Transfermarkt bagaimana periode cedera dari Lisandro Martinez ya, dan sayangnya ini terjadi di jangka waktu yang dari musim lalu sebenarnya di Manchester United, dan kalau gue panjangkan sebelumnya pun juga demikian di Ajax. Jadi 4 absen cedera dari Lisandro Martinez, keempat-empatnya ini membutuhkan dia untuk jangka panjang sekali istirahatnya. Pertama, cedera muscle ataupun otot nih di Ajax dan juga tim nasional Argentina ya, 10 pertandingan dia absen, 62 hari absennya. Lalu setelah di Manchester United dari bulan April 2023 ya sampai bulan Juni itu dia harus absen 77 hari. 2 bulan kurang lebih. Ini di masa musim panas ya, ada metatarsal fracture. Lalu ditulis di sini ada cedera kaki di bulan September sampai bulan Januari, 105 hari, berarti sekitar ada 3 bulan. Jadi dari 60 hari, 77 hari, 100 hari, dan ya setelah ini akan berapa? Sekitar 60 hari, 70 hari ya kan, kalau dibilang sekitar 4 mingguan, 2 bulanan. Dan ini menurut gue untuk seorang pemain sepak bola, cedera seperti ini hitungannya cedera berat sih ya, karena butuh waktu absen ini sangat panjang. Dan sekali lagi yang membuat gue khawatir adalah ini diderita, artinya cedera dengan jangka waktu penyembuhan yang panjang dalam 4 cedera yang terakhir yang dilalui oleh atau dialami oleh Lisandro Martinez, termasuk juga yang terbaru secara langsung gitu ya, secara berurutan. Pemain ini masih berusia 26 tahun. Ada 2 hal menurut gue yang bagus dari Lisandro Martinez. Tentu saja bagaimana dia mampu membaca pertandingan dengan bagus, dia mampu melakukan build up yang bagus juga ya, dengan umpan-umpan progresifnya, umpan-umpan ke depan yang dia lebih berani melakukan hal tersebut. Tapi di sisi lain dia juga mampu atau ya bernyali untuk melakukan duel-duel fisik, walaupun mungkin tinggi badannya ataupun ukuran badannya tidak cukup besar ya kan, sering disinggung seperti itu di Premier League, tapi dia berani nih untuk melakukan benturan-benturan seperti itu. Ada kekhawatiran menurut gue sekali lagi ya, kalau apa yang diderita oleh Lisandro Martinez ini bisa membawa ke penurunan permainan di atas lapangan. Tentu saja gue harapkan tidak demikian. Tapi apa ini artinya? Begini, Lisandro Martinez ketika didatangkan oleh Erik ten Hag, ini kan untuk memenuhi kebutuhan center back di posisi yang sebelah kiri. Karena dianggap Manchester United lemah di sisi tersebut. Sehingga didatangkanlah seorang Lisandro Martinez.
Lalu kedua juga bagaimana meningkatkan kepercayaan diri dan juga kemampuan secara unit lini belakang Manchester United. Dan ini terbukti musim lalu bagaimana Manchester United dibandingkan 2 musim yang lalu, kesalahan-kesalahan ini sudah semakin berkurang jauh ya. Salah satunya karena Lisandro Martinez menurut gue. Bagaimana di awal tahun ini pun juga demikian. Lisandro Martinez yang didatangkan by the way dengan harga yang juga tidak murah ya, sekitar gue lupa sekitar 50-an juta, 57 juta. 57,3 lebih tepatnya ya, versi transfermarkt dari Ajax. Ini kontraknya juga menurut gue kan baru akan berakhir sekitar masih tahun 2027, berarti masih ada sekitar 3 tahun lagi. Ya, menurut gua ini berarti Manchester United harus mempersiapkan posisi bek kiri juga sih, posisi bek tengah sebelah kiri. Ini penting dengan tidak terlalu mengandalkan Lisandro Martinez karena ada kemungkinan penurunan fisik. Itu nomor 1. Nomor 2, gue juga melihat bagaimana Manchester United harus memiliki tim rehabilitasi yang bagus. Ini wajib menurut gue, harus. Karena ya pemain seperti Lisandro Martinez ini ya harus terus dipelihara karena kontraknya masih 27 tahun, investasi sangat tinggi nih, 50-an juta lebih ya kan, dengan proyeksi juga sebagai pemain inti, pemain andalan. Apakah ini berarti juga Manchester United di bursa transfer nanti butuh mendatangkan pemain belakang? Iya, jelas. Tapi kan konsentrasinya kabarnya di sebelah kanan. Dan sekarang Manchester United selain Lisandro Martinez, ada Johnny Evans, ada Harry Maguire, ada Ravel Varane, ada Victor Lindelof. Besar kemungkinan akan ada yang cabut dari nama-nama tersebut, apakah secara gratisan seperti mungkin Johnny Evans ya kan, ataupun juga dijual seperti Ravel Varane. Dari situ gue berpikir mungkin mendatangkan satu back tengah saja tidak cukup untuk Manchester United. Mungkin ada back tengah lainnya juga yang ditampilkan di sana, atau ya melihat potensi lain dari akademi Manchester United, pemain-pemain yang bisa ditampilkan di posisi tengah sebelah kiri. Salah satu opsi lainnya Luke Shaw dimainkan di center back sebelah kiri itu bisa, tapi jangan lupa lu siapa yang akan menempatkan di posisi back kiri, siapa yang akan menempatkan posisi back kanan. Gue sharingan amatiran, gue sering sampaikan gue bukan tipe fans yang suka ya dengan menempatkan pemain di bukan posisi terbaiknya. Gue lebih suka pemain itu ditempatkan di posisi terbaiknya, sehingga menempatkan Dalot di back kiri menurut gue sih ya kalau bisa jangan sih ya. Dan ya bagaimana situasi dari Lisandro Martinez ini membuat was-was, bukan hanya penampilan Manchester United selama 2 bulan ini seperti apa, tapi juga bagaimana setelahnya. Ini butuh penanganan yang bagus karena tadi di awal gue sebutkan kalau ini punya potensi betul bisa jadi tambah parah gitu kalau ini salah penanganannya. Manchester United akan punya kemungkinan kesulitan juga nih terkait dengan Lisandro Martinez. Gue berharap juga Lisandro Martinez ketika nanti sudah kembali dan katakanlah musim depan ya, dia tidak tampil lalu absen cedera. Tampil, gue harapkan tidak demikian sih. Walaupun kalaupun seperti itu, Manchester United juga harus punya backup yang pasti dan ini harus disiapkan. Kurang lebih demikian ya terkait dengan kekhawatiran gue terkait dengan cedera dari Lisandro Martinez. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.